Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Akbar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam sejarah arus balik bangsa. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini merupakan karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar-dasar negara kemerdekaan Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa Indonesia diawali dengan lahirnya rasa cikal bakal nasional dan yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang dikutip oleh Sartono Kertodrijo dalam artikel yang berjudul Pancasila sebagai Modal Nasional Politik, bahwa benih nasional sudah mulai muncul, tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya ini merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki oleh tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitas oleh Laksana Manamaeda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Perumusan Pancasila ini merupakan awal yang dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widoyodiningrat yang didampingi oleh dua ketua muda wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bagase. BPUPKI dilantik di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, BPUPKI langsung mengadakan sidang pertama mereka yang membahas materi-materi pokok tentang pembicaraan calon dasar negara, yang menampilkan beberapa pembicara yaitu Muhammad Yamin, Ir Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo yang menyampaikan usulan-usulan mereka tentang dasar negara yang menurut pandangan mereka masing-masing. Periode perumusan Pancasila, sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945, mereka membahas tentang Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, terdapat tentang perumusan Pancasila. Isi Piagam Jakarta tersebut yaitu: pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta tersebut merupakan hukum dasar yang dijadikan pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan. Di samping itu, takluknya Jepang terhadap sekutu akibat peristiwa bom atom yang terjadi pada Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945. Hari setelah itu, 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yaitu pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Kemerdekaan bagi Indonesia, kita kenal dengan sebutan PPKI. Kedua, PPKI tersebut bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang ketiga, direncanakannya 24 Agustus 1945 Indonesia akan dimerdekakan. Namun, jatuhnya bom atom di Hiroshima tersebut belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom atom di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang meluluhlantahkan kota tersebut, sehingga kekuatan Jepang menjadi melemah, yang mengharuskan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jatuhnya Jepang tersebut tidak disia-siakan oleh tokoh nasional Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widoyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu membuat mereka kembali ke Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, kesalahpahaman pun terjadi antara golongan muda dan Soekarno. Penculikan terhadap diri Soekarno dan Muhammad Hatta
ke Rengas Dengklok. Penculikan tersebut bertujuan untuk mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera mencetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dicetuskannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi tersebut, yaitu 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang bertujuan menentukan dan menegaskan bangsa Indonesia dari semula bangsa Indonesia dijajah menjadi bangsa yang merdeka. Adapun hasil putusan-putusan yang dihasilkan dari rapat tersebut yaitu: pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Ketiga, membentuk KNIP yang menjadi anggota intinya yaitu anggota mantan PPKI. Alasan kenapa diperlukannya Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa. Setiap bangsa yang ada di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang dan budaya mereka masing-masing. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia artinya adalah Pancasila memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan yang diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia tersebut. Pancasila telah ada sejak dahulu kebersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga membantu dan bermanfaat.